Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal pengetahuan Islam. Kali ini kita akan membahas inilah 5 jenis pernikahan yang hukumnya haram dalam Islam. Dalam Islam, tidak semua pernikahan itu halal. Ada pernikahan-pernikahan yang wajib dibatalkan karena hukumnya haram dan telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam buku fikih berjudul Minhajul Muslim karya Abu Bakar Jabil Al-Zairi disebutkan di antara pernikahan-pernikahan yang tidak sah yang dilarang oleh Rasulullah SAW sebagai berikut. 1. Pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan sampai batas waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Contoh, seorang laki-laki menikahi wanita untuk jangka waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun. Dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib dikatakan bahwa Rasulullah SAW menyatakan dengan tegas larangan seorang laki-laki menikahi wanita secara mut'ah. Hadis ini disampaikan ketika terjadi perang Khaibar, sehingga pernikahan mut'ah tidak sah, jadi wajib dibatalkan kapan saja terjadi. Mahar tetap harus dibayar jika laki-laki tersebut telah menggauli wanitanya, namun tidak wajib menyerahkan mahar jika belum terjadi hubungan badan suami istri. 2. Pernikahan sifat, yaitu si A menikahkan putrinya dengan si B dengan syarat si B menikahkan putrinya dengannya. Baik disebutkan maharnya atau tidak disebutkan, dalam hadis dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sifar dalam Islam. Hadis riwayat Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah melarang sifar. Sifar itulah seorang berkata, nikahkan aku dengan putrimu, niscaya aku akan menikahimu dengan putriku. Atau berkata, nikahkan aku dengan saudara perempuanmu, niscaya aku akan menikahkanmu dengan saudara perempuanku. Hadis riwayat Muslim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang sikfar. Sikfar adalah seorang ayah menikahkan putrinya dengan seseorang dengan syarat orang tersebut menikahkan dirinya dengan putrinya tanpa mahar di antara keduanya. Hukum pernikahan sikfar adalah dibatalkan sebelum laki-laki menggauli wanitanya. Jika laki-laki tersebut telah menggaulinya, maka pernikahannya tetap dibatalkan jika pernikahan tersebut tidak menggunakan mahar. Tetapi jika telah menggunakan mahar, maka pernikahan lanjut dan tidak dibatalkan. 3. Pernikahan muhalil, yakni pernikahan yang dimaksudkan untuk menghalalkan istri yang telah ditalak 3. Jadi, seorang istri yang telah ditalak 3 suaminya dan karena itulah suaminya dilarang rujuk kepadanya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian, jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, bekas suami pertama dan istri, untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 230. Pernikahan seperti itu harus dibatalkan dan wanita tersebut tidak halal bagi suami yang telah mentalaknya dengan talak 3. 4. Pernikahan orang yang sedang ihram. Sabda Rasulullah menyebutkan, orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan dan dinikahkan. Hadis riwayat Muslim. Artinya, bahwa saat sedang ihram, pernikahan tersebut tidak sah dan batal. Dan jika orang tersebut tetap ingin melanjutkan pernikahannya, maka ia harus mengulangi akadnya setelah ia selesai melaksanakan haji atau umroh. 5. Pernikahan dalam masa iddah. Haram hukumnya wanita yang dalam masa iddah karena bercerai atau suaminya meninggal untuk menikah dengan laki-laki lain. Allah Ta'ala berfirman, dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Dalam pada itu, janganlah kamu
mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam, bertetap hati untuk berakad nikah sebelum idahnya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 235. Demikian penjelasan terkait 5 jenis pernikahan yang hukumnya haram dalam Islam. Semoga dengan adanya konten ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 10 fakta mengejutkan Islam di Rusia. Keistimewaan 21 binatang yang disebut dalam Al-Quran.